Ini yang mesen dari negara mana nih, Bang? Ada Korea sama dari Taiwan, Spanyol juga ada. Rencana mau dikirim ke Taiwan ini. Biasanya satu liontin begini, Bang, paling mahal berapa, Bang? Biasa Abah jual. Macam-macam, dari ada yang sampai di 100. Sampai 100 juta? Iya. Luar biasa, teman-teman. Satu liontin ini bisa nyampe 100 juta. Ada yang sampai. Oke, ini jalan menuju rumah pengrajin batu ini. Dia hasil karya pengrajin ini benar-benar mempunyai nilai yang menurut gua fantastis, teman-teman. Jadi ini biasanya diekspor sampai ke Eropa atau China sih ya. Pemesannya ini luar biasa, teman-teman. Nah, ini kita udah sampai nih, teman-teman. Ini dia rumah pengrajin batu ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja temui beliau. Oke guys, kita udah sampai. Ini rumahnya pengrajin batu itu. Kita langsung saja temuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mukadimah, teman-teman. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Kali ini saya lagi berada di kediaman Abah. Nah, Abah ini, beliau ini pengkoleksi batu, terus pengrajin batu. Ya, itu benar-benar hasilnya luar biasa, teman-teman. Nah, ini di samping saya sudah ada beliau. Nah, silakan, Bah, apa kabar, Bah? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu, Bah, perkenalkan nama Abah siapa? Oke, nama saya Cak Yon. Di kebenaran di Cilegon, sekarang tinggal di tempat kawasan wisata Pasir Angin ya, Cikeray. Cikeray ya? Masuknya kampung wisata Cilegon ini kan kampung ya. wisata Cilegon ya? Iya, kebenaran di sini. Jadi sudah hampir setahun di sini dan kebenaran ya kita mulai mengembangkan untuk menjadi pusat istilahnya pengrajin batu. Oh, gitu. pengrajin batu. Iya. Bah, tanya-tanya sebentar nih, Bah. Mulai tahun berapa sih, Bah, hobi ini ngoleksi batu bahkan sampai ngukir-ngukir gitulah? Kalau untuk batu sendiri itu hobi batu itu ya dari tahun 92 ya. Dari tahun 92. Iya. Luar biasa. Tahun 92 itu nggak sengaja iseng-iseng nongkrong di tukang batu. Tukang batu. Waktu itu harganya masih 100 rupiah ya. Tahun berapa 100 itu? rupiah tahun 92 tahun itu. 92, Bah. Karena mau masuk kursus telat. Jadi kita nongkrong tukang batu. Dari 100 rupiah saya pilih-pilih Kalimaya. Digosok ternyata saya bisa jual 1.500. 1.500, Nah, luar disitulah biasa. awalnya saya mulai ngelutin batu Kalimaya, ternyata bukan mistik. Batu itu ternyata saya lihat kok indah. Nah, Batu Kalimaya ya? Kalimaya itu indah, kebenaran satu-satunya di Indonesia yang indah itu kan batu Kalimaya kebenaran di Lebak ya. Di Lebak, Banten. Jadi ya? Kalimaya Lebak itu, Banten. Nah, di situ saya gelutin, terus saya kumpulin. Akhirnya saya tawarkan kebenaran kan saya kerja di perusahaan pabrik kertas ya. Pabrik kertas. Ada karyawan orang dari Taiwan. Nah, ketika saya tawarkan itu ternyata dibeli lumayan mahal. Cukup gaji saya itu 2 bulan. 2 bulan, luar biasa. Dengan modal 1.000 rupiah, waktu itu saya dapat duit itu 2 bulan gaji. 2 bulan gaji. Nah, di situ saya langsung mencari titik di mana sih asal muasal batu ini. Nah, akhirnya pergi ke Lebak. Nah, awalnya di situ, makanya gelutin di situ. Saya berhenti di Kalimaya 2009. Nah, setelah dari Kalimaya itu
ke depannya itu main di batu apa tuh Pak? Nah, karena Kalimaya ini 2009 saya berhenti karena waktu itu saya coba kirim ke Cina, ditolak semua. Oh, Karena hasil lab di kita itu, karena Kalimaya di kita itu kan terlalu lunak ya. Jadi keras, kecuali yang jenis solid. Oh, yang solid. Nah, terus di kelemahan di orang kita juga banyak yang di treatment. Nah, itu otomatis mempengaruhi kualitas batu kita di luar negeri. Oh, Nah, gitu. makanya saya berhenti 2009. 2009, nah pas booming batu itu, saya justru malah berhenti. Oh, pas booming batu itu Abah berhenti. Berhenti itu nggak masuk akal. Batu yang menurut saya itu nggak ada kualitas, kenapa harganya bisa mahal. Atas ya. Iya. Nah, mulai batu udah surut 2014, masih kenceng-kencengnya ya. 2016 saya mulai ngelutin batu khusus batu sapir dan rubi. Oh, sapir dan ruby itu jenis permata ya, Bah? Jenis permata. Kebenaran kita punya pelanggan di Myanmar untuk produsennya. Jadi kita cari di sana, terus untuk kita cutting. Nah, setelah cutting baru kita lab di GIA ya. Lab GIA langsung kita pasarkan di luar. Oh, luar biasa. Untuk bahannya itu, Bah, itu dari mana nyarinya, Bah, bahannya itu? Kita punya channel di Myanmar sana. Oh, dari Myanmar. Ya, nah, sebenarnya di kita sendiri ada kualitas batu sapir dan rubi itu yang kalau kita lab walaupun itu di GIA itu tetap hasilnya itu origin Burma. Oh, original Ya, Burma. nah, kebenaran kita juga punya penggarap di daerah yang tentu saja ini saya rahasiakan ya, karena ini rahasia perusahaan. Nah, kebenaran juga harganya lumayan, per kerat bisa sampai di $400. $400 luar biasa. Kalau $400. kualitas clean, no treatment, harganya sangat tinggi sekali. Nah, untuk saat ini, Bah, apa yang difokusin untuk saat ini? Sekarang ini saya mencoba untuk menggali potensi alam yang ada di perbatuan di seluruh Indonesia ya. Makanya di sini ngumpul batu-batu banyak, baik itu dari Garut, dari Trenggalek, dari Sulawesi, Mamuju, dari Kendari, dari Kalimantan sendiri, dari Sumatera juga banyak. Nah, terus saya coba gali potensi dari lautnya sendiri. Saya mulai nekunin red coral. Oh, red coral. Nah, red coral ini Nah, yang itu harganya cukup tinggi. tinggi ya. Nah, untuk hasil karya-karya Abah nih, Bah. Nah, itu untuk saat ini itu dijualnya di luar atau di dalam negeri juga. Maksudnya di Indonesia ini main, Bah. Kalau misalnya di Indonesia sendiri ada yang berminat ya silahkan gitu. Oh. Pasti harga juga jauh beda. Oh, gitu. Karena kalau saya kan di luar negeri itu bisa nitip. Oh, bisa nitip. Bisa nitip. Ketika dia juga finishing bisa. Dari karya saya misalnya ini kurang mengkilap, di sana itu di finishing. Dan mereka itu mau bayar 50% setelah laku baru Oh, lunasin. luar biasa. Itu seperti itu. Gitu. Nah, ini, Bah, di depan saya ini ada batu nih, Bah. Nah, ada batu nih. Nah, Kalau ini jenis apa nih, Bah? Mungkin teman-teman pengen tahu ya kalau yang dipegang kayak gini Abah nih fosil buah. Oh, ini fosil buah. Fosil buah itu juga sendiri di kita kan jarang orang tahu juga. Oh. Ya, fosil buah ini di mana-mana sebenarnya ada. Hanya kita itu terkadang masyarakat kan nggak tahu. Nggak Hanya tahu. pecinta batu yang Tahu ya, yang pecinta tahu. batu ya. Gitu. Nah, untuk harganya berapa, Bah, bahan ini? Kalau yang kayak gini tuh, ya batu itu kan harga itu nggak ada patokan ya. Nggak ada patokannya. Dari mulai nggak ada harga, ya sebenarnya sih semuanya ada nilai ekonomi. Bener-bener. Cuma dari harga terendahnya sampai harga tertingginya ya selama saya beli, kalau kualitas super masih di 600.000. Nah, ini kalau yang ini, yang tengah ini jenis batu apa? Kalau kayak gini badar kecubung. Oh, ini badar kecubung. Badar kecubung kalau buat cincin ya pasti kita ambil yang kualitas supernya. Yang supernya. Kebenaran saya karena nggak main cincin di kecubung, jadi khusus untuk bikin liontin, poles alam sama ukir. Oh. Nah, kalau yang ini sama? Kalau yang kayak ini fosil buah. Oh, ini fosil buah sama fosil kayak ini ya? buah. Saya kepingin ngambil ini di pailonya.
Di Pailo. Pailonya itu maksudnya warna putihnya ini. Ini untuk dibikin ukir. Gitu. Nah, saya lihat juga kan di Instagramnya si Abah nih luar biasa tuh. Ada ukiran-ukiran liontin yang menurut saya tuh wah luar biasa. Bagus banget itu sampai ada gambar perempuan atau gambar singa, macan. Nah, nanti teman-teman kita lihat hasil karyanya si Abah nih. Ya, boleh kan saya, Bah? Lihat hasil karyanya sama boleh bahannya aja, boleh. sampai ke prosesnya lah, maksudnya alat-alat apa sih yang dibutuhin ya teman-teman. Ya. Ih, Dari luar aja dulu berarti, Kang. Dari luar aja nih. ini badar pecubung. Keindahannya ini kayak gini nih warna. Dari warna. Nah, kalau ini fosil buah. Nah, oke Ini fosil teman-teman. buah. Nah, ini salah satu karyanya si Abah ya teman-teman, ini yang ada di depan rumah nih. Nah, ini luar biasa nih, banyak banget nih, bagus banget. Ini apa nih, Bah? Kalau ini kristal kuat. Ini kristal kuat. Kristal kuat. Ini dari daerah Mamuju, Dari Mamuju Sulawesi. ya, Sulawesi. Kalau ini, Bah? Sulawesi. Kalau ini masuknya di Pancawarna Garut. Pancawarna Garut, bisa berbentuk gini ya, Bah? Pancawarna Garut. Luar biasa. Kita poles alam Pancawarna. Tuh, ini Nah, kalau ini badar kecubung Ini dari badar kecubung. daerah Jampang. dari Nah, sama Jampang. itu. Ini indah ini. Kelihatan dari di sini kan ada dari Motifnya ya. motifnya. Nah, kalau dari sana dari luar kelihatan motif. Kalau kayak gini masuk di Suiseki. Ini apa nih, Bah? Suiseki itu dari alam. Dari alam memang bentuknya seperti itu. Nah, ini bagus sekali karena dia melingkar di sini. Ini lumayan. Nah, kalau ini, Bah, yang kayak bentuk sendal nih apa nih, Bah? Nah, Sepatu ini ya? masuknya ini Sepatu. ini batu fosil buah ini. Oh, fosil buah. Fosil buah kemarin karena saya lihat retak-retak makanya saya poles gini separuh. Nah, di sini mau saya ukir untuk bikin pailonya. Jadi mau di sini diukir ya? nanti bikin pemandangan. Wah. Kalau kayak gini-gini kristal juga. Ini kristal semua sama kristal ya. Kristal. Wah, teman-teman ini waduh luar biasa nih karyanya si Abah nih. Nah, kalau yang kayak gini nih, ini dari anak-anak muda sekarang itu kan jarang yang tahu ya. Tahu. Jarang yang tahu ini kalau ini nilainya lumayan tinggi, namanya Suiseki. Suiseki. Nah, Suiseki. Jadi Suiseki itu batu sui air. Jadi antara batu alam ini mineral dan air. Jadi proses alam memang. Proses alami, Bang. Iya. Batu yang dibentuk oleh alam. Jadi tanpa campur tangan manusia. Nah, di sini nanti dibikin tatakan pot. Nah, menyerupai kayak gunung. Wah, luar Ini biasa. harganya juga lumayan. Wah. Ini dari Padang ini. Dari Padang nih, Bah. Dari Padang. Yang termasuk yang di sana itu dari Kebumen. Luar biasa. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat ke dalam ya. Saya mau lihat prosesnya seperti apa nih pembuatannya ya. Apa aja yang alatnya maksudnya. Apa aja yang digunakan sama si Abah nih. Nah, ini teman-teman. Ini ruang kerjanya si Abah ya, teman-teman. Nah, kayak gini nih kita ini tuh. Ini fosil buah. Fosil buah kita ukir jadi begini. itu gambar apa, Bah? Nah, Oh, buaya ya? telur naga yang baru netas. Oh, telur naga yang kita baru netas. Seperti itu. Luar biasa, teman-teman. Ini harganya kisaran berapa? Kalau kayak gini sih nunggu permintaan kebenaran. Ini kan kemarin buat sampel untuk rencana mau dikirim ke Taiwan ini. Oh, Rencana ini yang mau pada diproses ya, Bah? Kalau kayak gini namanya Jin Tian Huang. Jadi kalau di Tibet sana itu namanya Jin Tian Huang. Jadi mulai di Raja Ming dulu itu mengoleksi batu ini. Ini kalau di kita itu namanya batu sabun, giok kuning. Giok kuning ya? Nah, ini cakep sekali ini warnanya. Dia seratnya halus. Jadi untuk bahan ukir. Ini alatnya apa aja nih, Bah, yang dibutuhin untuk ngukir batu itu? Kalau untuk ukir kita tuner. Oh, jadi ini kita tuner. pakai tuner. Jadi nanti akan saya praktekkan gimana caranya kita mau ukir kayak bentuk seperti ini. Oh, begitu. Kayak
Nah, buat liontin-liontin gini. Nah, terus model-model liontin yang seperti ini. Oh, itu tangan ya, Bah? Ya, nah ini dengan motif kebenaran kita itu ngambil tema di pandemi ini bahwa tangan di atas lebih baik daripada Tangan di bawah. Wah, luar Gitu. biasa, teman-teman. Harganya itu berapa Kalau tuh, Bah? kayak gini sih, ini bahannya kita ngitung bahan aja, gitu. Kayak gini. Nah, ini juga nih banyak banget nih, Bah. Ini karya-karyanya si Abah nih, teman-teman. Wah, ini fosil semua nih. Jadi ada itu Kalau fosil kayu, Bah. kayak gini nih Swiseki kebenaran di batu air. Oh, itu batu Swiseki air. batu air. Nah, ini asli bentukan alam. Bentukan alam itu, Bah. Asli alam. Nah, kalau ini Manakara. Manakara itu batu karang laut, sejenis karang laut ya. Jadi kristal di laut, tapi yang udah jadi batu biasanya di gunung digali. Itu daerah Mamuju. Daerah Mamuju. Kalau kayak gini ini batu sutra. Kayak ada itunya ya, Bah, dalamnya. Ini Gio Sutra. Giok ya masuknya Kalau ya. kayak gini Gio Aceh. Itu giok Aceh ya, Bah? Nah, ini Gio Aceh kayak gini. Nah, ini beda lagi. Itu jenis apa itu, Bah? Batu Soleman atau Rafflesia ini. Rafflesia ya. Nah, macem-macem. Nah, ini di atas ada kayu gaharu, Bah. Kayu gaharu itu. Nah, kalau kayak gini kayu lion. Lion ini saya dapat dari Timor Leste ya. Lion. Ini dari wangi Timor ini Leste. juga Timor Leste. Nah, kalau ini akar bahar. Akar baharu ya. Ya, Akar akar gaharu. bahar. Macem-macem. Nah, kalau kayak gini nih stempel ya. Ini stempel. Stempel ini kita kirim ini ke Taiwan. Oh, kirim ke Taiwan. Iya, tuh. Ini kita kirim ke Taiwan kayak gini. Karena masih Kayak pancawarna pandemi ya, belum. Bah? Iya, jadi warnanya kita ambil yang bagusnya. Ini prosesnya butuh waktu berapa lama, Bah, untuk Kalau yang Bikin udah begini. biasa sih cepat. Sehari masih bisa dapat 5. sehari dapat 5 bikin Ya, begini, Bah? Bikin kayak gini. Luar Sehari masih bisa biasa. dapat 5. Teman-teman. Jadi- Wah, koleksinya Abah nih benar-benar luar biasa Kita nih. juga bikin di samping itu kita juga bikin gelang. Bikin gelang juga, Bah? Nah, gelang yang seperti ini. Bikin gelang-gelang begini. Ini dari bahan batu apa nih, Ini kita nyoba dari bahan badar kecubung. Bah? Dari badar kecubung. Ya, Bagus juga nih hasilnya, teman-teman. badar kecubung. Nah, itu untuk yang hasil karya liontin yang kemarin tuh, Bah, ukiran-ukiran tuh, Bah. Ada nggak, Bah? Coba saya mau lihat nih, Bah. Macem-macem ya di sini. Coba di bawah di luar aja ya, mungkin biar agak terang kali ya. Teman-teman, kita lihat nih hasil kemarin nih. Hasil karyanya si Abah nih. Belum finishing, Ini belum finishing ya. belum. Nah, Di sini. kita di sini aja ya. Di sini ya. Kayak gini nih liontin semua. Ini jenis liontin semua ya. Ya, di liontin. Tinggal finishing. Nah, ini teman-teman, ini gambar apa nih, Bah? Nah, gambar ya biasa cewek-cewek. Gambar cewek nih, teman-teman. Luar biasa nih. Tinggal di finishing aja ya. Tinggal finishing. Ini. Nah, kayak gini-gini. Iya. Ini luar biasa nih, teman-teman Ini nih. bahannya yang mahal ini. Oh, bahannya Ini mahal. bahan per kerat ini $50 ini. Per kerat Per $50. kerat $50. Luar biasa. Ini udah ada, kalau kayak gini udah pesenan jalan terus. Oh, ini udah pesanan ya, Bah? Tinggal Ya, finishing aja, tinggal kirim ya. finishing, mana yang cocok ya dia ambil. Hmm. Kayak gini-gini. Ini yang mesen dari negara mana nih, Bah? Ada Korea sama dari Taiwan, Spanyol juga ada. Spanyol juga ada. Nah, ini gambar wanita juga nih, Itu teman-teman. kenang-kenangan pertama kali saya ngukir ini. Pertama kali ngukir ini, Bah. Iya, saya nyoba ukir itu, makanya nggak saya otak-atik, saya biarin aja udah. Dulu mengukir itu begitu. Hasil karyanya luar biasa nih, teman-teman. Si Abah nih. Jadi asal jadi ya kirim, jadi kirim gitu.
Tergantung dari kualitas batu. Ya, kalau masalah diukirnya sih nggak terlalu ya. Yang penting kualitas di batunya. Biasanya satu liontin begini, Bah, paling mahal berapa, Bah? Biasa Abah jual? Macam-macam, dari ada yang sampai di 100. Sampai 100 juta. Iya, Luar biasa, teman-teman. Satu liontin ini bisa nyampe 100 juta. ada yang sampai 100. Itu Jadi, dari mana pemesannya, Bah? Eropa? dari Eropa, dari daerah Cina juga sama. Dari Cina Harga juga. kan ini udah umum karo red coral. Ini kan masuknya di pink coral. Kebenaran pink coral itu kan macam-macam. Nanti saya jelaskan banyak sih dari batu koral ya. Sini saya jelaskan nanti. Nah, coba Bas, saya mau lihat sih prosesnya, Bas. Sedikit aja proses untuk pengukiran batu ini, biar teman-teman tahu nih prosesnya. Sebelum kita ngukir itu ya sebenarnya sih digambar ya. Kalau belum paham digambar dulu. Tapi ini kita persiapkan ini Tunernya. Tuner. Nah, kita ambil di yang ini dulu. Oh, ini apanya nih, Bah, jarumnya? Mata bornya. Oh, mata bornya ya, Bah. Bor. Kita persiapkan dulu. Jadi kita macam-macam ya, mata bor juga bukan satu biji tapi banyak. Retak apa enggak? Kalau retak nanti hasil ukir juga jelek. Jelek ya hasil ukirnya ya. Iya, hasil ukir bisa jelek. Jadi ini nanti paling kita gambar di seperti ini. Kita ambil gambaran aja. Kalau ini karena dia yang lingkar ya kita ambil di sini. Oh, ini contoh aja ya, Bah ya. Iya, jadi langsung kita garap juga langsung bisa.